Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ajim muslimin masyayikhina wa masyayikhin. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sahabat semua, kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Terakhir kita membahas terkait dengan indikasi bahwa Allah itu berpaling dari seseorang. Itu indikasinya apabila orang itu disibukkan oleh Allah dengan sesuatu kesibukan yang itu tidak ada manfaatnya, baik tidak bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang aktivitas hari-harinya itu tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, itu berarti orang itu sedang Allah berpaling kepadanya. Nah, bahkan apabila ada seseorang kok kemudian meninggalkan satu saat saja, satu saat itu bisa 1 jam, bisa beberapa saat, dari usianya itu ditinggalkan sehingga tidak ada sesuatu yang itu bernilai ibadah, itu berarti orang itu layak untuk mendapatkan getun atau penyesalan yang panjang. Jadi kalau ada satu saat yang lewat begitu saja tanpa ada nilai ibadah, itu berarti dia layak untuk merasakan penyesalan kelak di kemudian hari. Jadi bahasanya jadirun ayyatula alaihi khusratu, layak untuk dia merasakan penyesalan yang berkepanjangan. Ayyatula alaihi khusratu. Ya, mafhumnya gimana? Mafhumnya kita pastikan hari demi hari, saat demi saat, menit demi menit, bahkan detik demi detik yang kita lalui ini, kita pastikan selalu mengandung nilai ibadah. Karena memang untuk ibadah inilah Allah itu menciptakan kita semuanya, memberikan apapun yang diberikan oleh kepada kita, itu ya pada akhirnya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kan kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, hanya untuk mengabdi kepadaku. Nah, itu hanya terjadi kalau apa yang kita lakukan itu dilakukan dengan dorongan motivasi niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik. Motivasi yang baik itu ukurannya adalah baik di dunia maupun di akhirat. Khususnya kebaikan untuk kelak nanti di akhirat. Dilakukan dengan cara yang baik, ukurannya adalah ukuran syariat. Apapun yang kita lakukan itu diukur dengan ukuran syariat. Jadi kalau kita itu sedang makan misalnya, harus kita pertanyakan, makan saya ini yang sesuai dengan syariat itu kayak apa ya? Nah, gitu. Mau tidur saya ini tidur yang sesuai dengan syariat itu kayak apa ya? Nah, mau berjalan saya ini yang sesuai dengan syariat itu kayak apa ya? Tujuannya apa? Cara jalannya kayak apa? Jadi semua hal itu
ukur dengan syariat. Nah, tentu tidak hanya itu, tapi diukur juga dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Saya ulangi, diukur juga dengan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Karena hukumnya makruh ya, orang itu menyelisihi kebiasaan masyarakat itu hukumnya makruh. Jadi nggak boleh. Menyelisihi kebiasaan masyarakat itu hukumnya makruh, asalkan kebiasaan tadi itu tidak mengandung maksiat atau dosa. Jadi begitu. Apalagi kita hidup di negara Pancasila seperti ini, itu tentu semua pergaulan muasyarah kita bainan nas di antara manusia itu tidak selalu sesuai dengan syariat, namun tidak melanggar syariat, maka itu tetap harus dihormati, harus disesuaikan. Jadi sepanjang itu tidak melanggar syariat, itu harus kita hargai. Dan bahkan menyelisihi kebiasaan masyarakat di suatu tempat itu hukumnya makruh. Ya bisa kita pahami lah, misalkan kita itu datang di suatu tempat, perilaku kita itu kok aneh sendiri gitu kan, membuat orang geger ya, membuat orang nggak nyaman, nah itu maka hukumnya makruh. Tapi tadi catatannya sepanjang tidak menerjang atau tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat ya harus dihindari. Contoh misalnya kebiasaan kalau ada walimah atau apa, di situ ada minuman khamr, ada mabuk-mabukan. Nah tentu kebiasaan seperti itu ya harus diselisihi, tidak boleh kita mengikuti kebiasaan yang jelas-jelas melanggar syariat. Oke. Nah, itu seperti itu penjelasan sedikit kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya. Wa man jawaza arba'ina wa lam yaghlab khairahu ala syarrihi wa lam yaghlab khairuhu ala syarrihi falyatajahaz ilan nar. Wa man jawaza arba'ina, barang siapa yang melewati 40 hari, walam yablab khairahu, sementara itu kebaikannya itu tidak dominan, ala syarrihi, mengalahkan atas kejelekannya, kejahatannya, keburukannya, bagaimana? Falyatajahaz ilan nar. Maka hendaknya orang tadi itu siap-siap untuk menuju masuk neraka. Masya Allah ini. Jadi kalau dalam 40 hari, ini bisa diturunkan dalam 40 jam lah, dalam 40 jam, 40 hari. Kok di situ kita hitung-hitung, perbuatan baik kita itu tidak mengalahkan perbuatan buruknya. Artinya berarti perbuatan buruknya itu lebih menang daripada perbuatan baik kita. Maka orang ini berarti harus siap-siap, dia itu sudah menuju ke neraka. Nah, disinilah pentingnya teman-teman muhasabah. Jadi setiap hari itu menghitung-hitung. Setiap akhir siang menjelang maghrib itu dihitung-hitung. Tadi saya ngelakuin apa saja ya. Baik perbuatan baik apa saja ya. Perbuatan buruk apa saja ya. Gitu. Dihitung. Nah, sekiranya perbuatan baiknya itu unggul, maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Nah, kemudian jika kondisinya misalkan perbuatan buruknya kok malah lebih unggul daripada perbuatan baiknya, maka segera bertobat, kemudian menyusuli atau menambal dengan perbuatan yang baik. Jadi segera melakukan kebaikan untuk memenuhi agar perbuatan buruknya itu tetap kalah. Nah, itu menjelang subuh juga begitu, menjelang siang juga begitu. Malam tadi saya ngelakuin apa ya, perbuatan baik apa ya, perbuatan buruk apa saja. Ditimbang-timbang begitu. Sekiranya perbuatan baiknya menang, bersyukur alhamdulillah. Nah, kemudian sekiranya itu perbuatan
jeleknya perbuatan buruknya, baik yang maksiat maupun yang tidak ada pahalanya itu termasuk jelek. Nah, kok unggul ya, maka segera melakukan sesuatu kebaikan sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan perbuatan buruknya itu. Insya Allah kalau begini kita telateni setiap hari, insya Allah kita tidak termasuk ini. Tidak termasuk apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang melewati 40 hari, sementara kondisinya kebaikan baik, perbuatan baiknya itu tidak mengalahkan perbuatan buruknya, berarti dia itu sudah siap-siap untuk menuju ke neraka. Nah, wa fi hadhin nasihati kifayatun li ahli ilmi. Di dalam nasihat seperti ini, dengan nasihat seperti inilah, itu sebetulnya sudah cukup. Kifayatun li ahli ilmi. Sudah cukup bagi orang yang mengetahui. Artinya kalau mengetahui hadis ini, memahami hadis ini secara mendalam, dihayati betul, sebetulnya cukup ini. Hadis ini sudah cukup. Jadi kalau hadis ini itu betul-betul kita resapi, kita pahami, sebenarnya sudah cukup lah untuk bekal kehidupan kita ini. Insya Allah kita di dunia ini selamat, di akhiratnya itu masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu hai anakku. An-nasihatu sahlun wal mushkilu kubuluha li'annaha fi madhaki mutbi'il hawa murrun. Ayyuhal waladu hai anakku. An-nasihatu adapun nasihat itu sahlun gampang. Jadi nasihat gampang. Wal mushkilu adapun yang sulit itu kubuluha menerima nasihat itu. Jadi nasihat itu gampang. Tapi yang susah itu kan menerima nasihat itu yang susah. Kenapa? Li'annaha karena sesungguhnya nasihat fi madzaki mutbi'il hawa bagi perasaan orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesenangan-kesenangan, itu murun rasanya sangat pahit. Itu murun rasanya pahit. Jadi nasihat itu gampang diucapkan, dengarkannya juga gampang. Setiap saat kita dapat nasihat di mana, apalagi zaman teknologi seperti ini, di mana-mana itu banyak sekali nasihat, gampang sekali. Tapi justru yang susah adalah, yang muskil adalah menerima nasihat itu untuk diri kita. Kenapa? Karena nasihat itu bagi kita, bagi orang yang mengikuti kesenangan nafsunya, hidup dalam hidupnya itu hanya menuruti kesenangan-kesenangannya, kesenangan duniawinya, kesenangan nafsunya, itu rasanya pahit, berat. Aduh kok susah ya, kok begini gitu. Apalagi kalau nasihatnya itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita, itu malah bisa ketersinggungan, bisa menimbulkan ketersinggungan bagi dirinya, bahkan bisa marah dan seterusnya. Jadi memang murun, ya begitu itu. Tapi sekalipun itu murun, pahit, berat, ya tetap harus dilawan. Nah inilah, jadi kaidah kebaikan itu begini, kaidah kebaikan itu. Orang itu akan mendapatkan kebaikan kalau dia itu membiasakan mukhalafatul hawa. Selalu dia itu bertentangan, menentang, melawan kesenangan jiwanya, kesenangan dirinya. Jadi kalau kepingin hal-hal yang sifatnya kesenangan belaka yang duniawi itu malah dilawan. Itu orang yang beruntung, Kenapa? Kok pahit rasanya itu kenapa? Nasihat itu kok pahit? Idil manahi karena sesungguhnya larangan itu mahbubatun disenangi, disukai. Fi qulubihim di dalam hatinya mutbi'il hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu tadi, alal khususi apalagi atas tertentu, apalagi khususnya mangkana tolabul ilmi ar-rasmi, bagi orang yang
mencari ilmunya itu dia ilmu resmi saja, ilmu lahir saja, ilmu resmi ini ilman firosmi yang hanya di permukaan saja, tidak menyentuh ke hati. Apalagi ilmu yang mencari ilmu itu hanya gaya-gayaan, hanya menghiasi diri, hanya gagah-gagahan. Itu orang yang seperti itu sangat berat untuk menerima nasihat. Jadi namanya larangan, sesuatu yang dilarang itu justru yang disukai oleh nafsu. Kata Bang Roma kan enggak begitu kan. Kenapa? Gimana itu? Halo, gimana itu? Kang? Lagunya Kang Roma, Bang Roma piye, Kang? Kenapa? Jadi memang semua bentuk larangan syariat itu biasanya disenangi oleh hawa nafsu. Nah, khususnya orang-orang yang mencari ilmunya itu hanya ilmu-ilmu yang sifatnya permukaan saja, tidak menyentuh di dalam hati. Yang ilmu mencari ilmu hanya untuk gagah-gagahan, gaya-gayaan, untuk mengalahkan temannya, biar dianggap ini, biar dianggap itu. Lah, orang-orang seperti itu, kalau dinasihat itu merasa sangat berat sekali. Apalagi yang menyinggung dirinya. Di dalam hadis kan disebutkan aukamakol khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bil syahwat. Dari surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang memang tidak disukai oleh nafsu, dan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh nafsu. Dan semua bentuk larangan syariat itu rata-rata itu disenangi, disukai oleh nafsu. Alal khususi mangkana talibul ilmi ar-rasmi mustahila fadlin nafsi wa nakabid dunya. Wah, ini tulisannya. Mustahila fadlin nafsi, yang sibuk terhadap keutamaan dirinya. Jadi dia mencari ilmunya itu sibuk untuk bagaimana dirinya itu menjadi mulia, menjadi unggul, mengalahkan teman-temannya. Jadi dianggap lebih unggul daripada teman-temannya. Ini dimaksud mustahila fadlin nafsi wa namaki bidunya, dan mencari ilmunya itu hanya untuk untuk menghiasi kesenangan-kesenangan dunia. Watabahi, dan dia untuk gagah-gagahan, untuk wah ini loh, wah gitu ya. Pendek kata, mencari ilmunya itu ya hanya untuk kesenangan gagah-gagahan di dunia saja. Nah, orang seperti ini itu dia akan, kalau dinasihati itu akan merasa sangat berat, pahit rasanya, susah menerima nasihat. Padahal nasihat itu ada di mana-mana. Susah sadarnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok sampai seperti itu kondisinya? Kata Imam Al-Ghazali diteruskan, fa innahu yahsabu annal ilma al-mujarrada wasilatun sayakunu najatahu wa khulasahu fihi wa innahu mustaghnin anil amal. Fa innahu yahsabu annal ilma mujarrad wasilah. Karena orang ini itu mengira, yahsabu itu mengira bahwa hanya ilmu saja itu sudah cukup sebagai perantara untuk mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Sayakunu najatahu, dia akan mendapatkan keberuntungan. Terus pokoknya sepenting pinter tok titik. Nanti pangkat, jabatan, keberuntungan, kekayaan itu akan didapatkan. Jadi
Itu hanya yaksabu saja, hanya dugaan-dugaan yang salah saja. Ya. Dia menduga cukup dengan kepandaian, cukup dengan ilmu tanpa amal maksudnya ya. Itu menjadi wasilah dapat mengantarkan dia untuk mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Nah, tentu keberuntungan hidup di sini ya keberuntungan dalam hidup yang terbatas sana duniawi saja. Untuk bagaimana nanti kehidupan di akhirat ya sangat jauh sekali karena kehidupan di akhirat ini ya tergantung kepada amalnya itu bukan kepada ilmu. Jadi ilmu saja nggak cukup tapi harus dibarengi dengan ilmu. Bahkan wa khulasahu fihi dan selamatnya dia itu cukup dengan ilmu saja tadi itu. Jadi dikiranya bahwa dengan ilmu saja tanpa dibarengi dengan amal, dia itu akan dapat selamat hidup di dunia ini dari rintangan-rintangan, dari godaan-godaan sebagainya. Wa innahu mustaghnin 'anil amal. Dan sesungguhnya orang ini itu mustaghnin 'anil amal. Menganggap cukup sehingga tidak membutuhkan kepada amal. Mustaghnin 'anil amal itu dia wis gak butuh kepada amal. Nah, cukup dengan ilmu saja tadi itu wis gak perlu diamalkan. Ngamal itu enggak penting, sepenting ilmu sepinter-pinternya, setinggi langit bisa mengalahkan teman-temannya. Dikiranya ilmu seperti itu yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang beruntung di dunia, dia selamat hidupnya di dunia. Nah, wa hadza i'tiqadul falasifati. Keyakinan seperti ini itu sebetulnya keyakinannya orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat yang tentu filsafat sing filsafat sing wahirul muslim sing ora islami itu arahnya ya pokoknya ilmu untuk ilmu. Jadi filsafat yang bukan islami itu ilmu untuk ilmu. Nah, tapi dalam Islam itu ilmu itu untuk diamalkan karena ilmu tanpa beramal tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa amal itu sama dengan pohon tanpa buah. Ya, karena pohon tanpa buah ya nggak ada manfaatnya ya ditebang dibakar saja begitu. Tapi kadang ada sedikit manfaatnya, misalnya hanya untuk iup-iupan ketika panas, untuk sumber zat O2 dan seterusnya gitu kan. Tapi untuk buah yang sesungguhnya, untuk buah yang diharapkan sesungguhnya itu tidak akan didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ungkapan subhanallahil azim ini menunjukkan bahwa lafal sebelum subhanallahil azim ini sungguh mengherankan. Kok ada orang berkeyakinan bahwa ilmu tanpa amal itu bisa menyelamatkan dia, bisa menyebabkan dia beruntung. Ini mana mungkin, kira-kira begitu. Sampai Imam Al-Ghazali, pengarang kitab ini, menggunakan kata-kata subhanallahil azim. Kok ada orang yang la ya'lamu hadzal qadar annahu hina kasala ilmul akhir. La ya'lamu yang tidak mengetahui. Siapa man orang tidak mengetahui hadzal qadari, hadzal qadara terhadap inilah ukuran. Annahu sesungguhnya hadzal qadari terhadap inilah ukuran atau apa? Hadzal qadari terhadap inilah pernyataan atau inilah ukuran pernyataan. Annahu khina khasala ini berupa ini. Annahu khina khasala ilma idza lam ya'mal
bihi yakunu hujjatan alaihi akadu. Annau sesungguhnya seseorang itu khina khasola, sekiranya menghasilkan siapa orang tadi, menghasilkan al-ilma terhadap ilmu, idalam ya'mal, apabila tidak mengamalkan siapa man bihi terhadap ilmunya tadi, yakunu maka akan menjadi apa ilmunya tadi, menjadi itu menjadi hujjatan, jadi khobarnya kunu, hujjatan menjadi hujjah, menjadi alasan, alaihi yang memberatkan dia, akadu akada itu ya, akada yang lebih kuat, akadu asalnya, akada yang lebih kuat. Artinya begini teman-teman sekalian, bahwa ketika orang itu mendapatkan ilmu dan dia tidak dibarengi dengan mengamalkan ilmu tadi, maka ilmunya itu justru menjadi hujjah, justru menjadi alasan yang memberatkan dia, lebih kuat untuk disiksa, gampangnya begitu, untuk disalahkan. Jadi ibaratnya, kalau orang berbuat salah karena kebodohan, itu masih bisa dimaklumi. Gitu. Tapi kalau ada orang berbuat salah, padahal dia itu ngerti, itu kesalahannya itu double. Jadi akad ini yang lebih kuat itu artinya cara Gusti Allah menyiksa dia karena kesalahannya itu lebih kuat daripada orang yang tidak berilmu. Jadi ilmunya itu justru dijadikan sebagai alasan oleh Allah untuk menyalahkan dia, untuk menyiksa dia. Jadi itu kondisinya. Jadi kalau ada ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmunya itu justru akan menjadi hujjah yang memberatkan dia nanti di akhirat. Jadi hujjatan alaihi itu menjadi alasan atau hujjah yang memberatkan dia nanti kelak di akhirat. Jadi menjadi alasan bagi Allah untuk menyiksa dia. Itu namanya kalau dalam ilmu namanya jahil murakkab ya. Jadi orang yang ngerti tapi nggak ngamalkan, itu jahil murakkab. Kama qala sebagaimana bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal penjelasan tadi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Inna asyaddan nasi sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya manusia, apanya azabnya, sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya azab kepada manusia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Itu siapa? Alimun, yaitu orang alim, orang yang ngerti, orang yang berilmu, tapi lam yanfa, yang tidak memberikan manfaat kepada orang alim tadi itu, siapa? Allah biilmihi, dengan ilmunya itu. Jadi orang yang siksanya paling dahsyat nanti kelak di akhirat, di hari kiamat, itu adalah alimun dan fa'allah biilmi. Orang yang dijadikan ilmunya itu oleh Allah tidak bermanfaat bagi dia. Nah, ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu ya, ilmu yang hanya ilmu tidak dibarengi dengan amal. Karena kenapa tidak diberi dengan amal? Karena tidak ada unsur khusyahnya. Tidak ada unsur rasa takut kepada Allah. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa salah satu ciri dari ilmu yang nafa itu adalah ilmu yang menyebabkan semakin takut kepada Allah, ilmu yang semakin menjauhkan dari kesenangan dunia, ilmu yang semakin menambah kecintaan kepada akhirat, ilmu yang semakin lebih
dapat mengetahui kekurangan aib dirinya. Itu ciri-ciri ilmu nafi', ilmunya manfaat. Nah, orang yang nanti kelak di akhirat itu siksanya itu pedih, asyaddu. Itu ya orang yang ilmunya itu dengan ilmunya justru tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna Junaidan qaddasallahu ruha al-aziz ru'ya fil manam bil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya dan diriwayatkan apa anna Junaidan sesungguhnya Syekh Junaid qaddasallahu ruhahu qaddasa semoga mensucikan siapa Allah ruhahu terhadap ruhnya Junaid al-azizu yang mulia. Itu ru'iyah diimpikan siapa Junaid fil manami di dalam tidur. Suatu saat Syekh Junaid itu dimimpikan oleh seseorang ba'da mauti setelah beliau meninggal dunia. Fakila kemudian ditanyakan lalu kepada Syekh Junaid tadi itu. Junaid al-Baghdadi. Mal khobar ya Abul Qasim? Mal khobar ya Abul Qasim? Bagaimana kabarmu ya Abul Qasim? Qala menjawab siapa Abul Qasim? Kepada Syekh Junaid. Jadi Syekh Junaid ini nama aslinya. Abul Qasim itu nama apa? Nama kunyah namanya. Nama kunyah kalau dalam ilmu nahwu namanya asma kunyah. Qala menjawab siapa Abul Qasim. Qattohat al-ibarat wa faniyat al-isyarat ma nafa'atna illa ruk'atani fi jawfil lail. Qattohat sungguh menjadi lebur, menjadi hilang apa al-ibarat itu semua ibarat. Semua kata-kata. Wa faniyat dan menjadi hilang. Menjadi lebur, menjadi hilang apa isyarat itu semua isyarat. Ada yang menafsiri, qattohat sungguh telah menjadi hilang, menjadi lebur apa ibarat itu semua ilmu zahir, ilmu fikih, ilmu wafaniyat al-isyaratu dan menjadi hilang apa isyaratu semua ilmu batin. Kabeh sing dikuasai semua itu hilang. Manfaatna. Tidak ada yang memberi manfaat kepadaku apa illa rakaatani kecuali hanya 2 rakaat fi jawfil laili pada tengah malam. Ini pengakuan Syekh Junaid ketika diimpikan oleh seseorang setelah meninggal dunia, ada orang mimpi. Pertanyaan mendasar adalah mimpi itu apakah bisa dijadikan sebagai dasar untuk dijadikan sebagai dipercaya sebagai nasihat yang benar? Jawabnya bisa. Jadi mimpinya orang soleh itu adalah bagian dari kenabian. Jadi ar-ru'ya as-sholihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpi yang baik, tapi mimpinya orang yang baik-baik ya. Itu adalah bagian dari kenabian. Artinya apa? Itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi kalau nabi itu kan mimpi itu bisa dijadikan sebagai sarana turunnya wahyu. Artinya wahyu itu bisa melalui mimpi. Ya, seperti Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah. Nah, termasuk mimpinya orang-orang soleh itu adalah bagian dari seperti itu. Tentu ya tidak sembarang mimpi. Kalau mimpinya orang yang tidurnya itu
ngawur, tidak punya wudhu, batal, banyak maksiat, ya tentu tidak sepenuhnya benar dan bisa dibenarkan. Tapi mimpinya orang soleh dengan cara tidur yang soleh juga itu bisa jadi benar dan dibenarkan. Nah, ini termasuk ini kejadian ini. Suatu saat Syekh Junaid setelah meninggal dunia itu ada seseorang yang memimpikan, kemudian bertanya, gimana kabarnya? Nah, dijawab, aduh sudah hilang semua itu, ilmu dzahir, ilmu batin hilang semuanya. Kecuali hanya 2 rakaat pada waktu malam hari yang pernah saya lakukan, itu justru menolong saya ketika saya di kuburan. Ya, kira-kira begitu. Itu artinya apa teman-teman? Artinya di hadapan Allah kelak itu yang betul-betul bermanfaat itu ya amal yang diamalkan oleh seseorang dengan keadaan yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas, itu yang nanti benar-benar punya dampak manfaat nanti kelak di akhirat. Adapun ilmu yang begitu banyak itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ketika tidak diamalkan. Ini pengakuan Syekh Junaid sendiri. Padahal Syekh Junaid ini tokoh sufi yang ilmunya ilmu lahir, yang mampu mengumpulkan ilmu lahir dan ilmu batin. Tapi itu ternyata pengakuan beliau di dalam mimpinya itu hilang, itu semuanya, nggak ada manfaatnya sama sekali, kecuali perbuatan yang ia pernah lakukan, yaitu 2 rakaat di tengah malam. Nah, jadi cerita ini menjadi dapat dijadikan i'tibar bagi kita, pelajaran bagi kita, hikmah bagi kita bahwa apapun yang kita ketahui berupa ilmu itu ternyata tidak seluruhnya bisa bermanfaat bagi kita, kecuali kalau itu diamalkan. Amal itulah nanti yang kelak akan menjadi punya manfaat yang bisa menolong kita nanti kelak di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya, Kak? Halo? Nggak ada? Belum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hai anakku. La takun minal a'mali muflisan, wa la takun minal ahwali kholian. Bi ayyata yaqqona annal ilma al-mujarrad la ya'khudul. La takun, jangan menjadi siapa engkau. La takun minal a'mali, itu muflisan. La takun, janganlah menjadi siapa engkau minal a'mali, dari semua amalmu, itu muflisan, yang muflis, bangkrut. Wala takun minal ahwali kholiyat, dan janganlah semua kondisimu itu kholian, yang sepi, yang kosong. Yang takuna arya minal ilmi batin, maksudnya kondisi yang itu sunyi, sepi dari ilmu batin. Bi ayyata yaqqona, gambarannya yaitu bi ayyata yaqqona, gambarnya dan diyakini bahwa annal ilma, sesungguhnya ilmu, al-mujarroda, yang hanya ilmu saja, itu layak hulu al-yad, tidak mampu menolong, tidak mampu menyelamatkan, ayla yunji sahibahu minal makhawif, tidak mampu menyelamatkan orang itu dari apa-apa yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai amal-amal yang kita lakukan itu muflis, atau bangkrut. Bangkrut itu hilang, tidak dianggap ada sama sekali. Bi ayyakuna a'maluka bil ulumi dzahira qalilan. Gambarannya misalnya amalnya itu hanya sedikit, ya. Amalnya hanya sedikit,
Wala takum minal ahwali kholian, dan amal yang sedikit tadi itu tidak ada dibarengi dengan ilmu batin. Jadi hanya syariatnya saja, tapi tidak dibarengi dengan hakikatnya. Jadi pendek kata, maksudnya kira-kira itu, jadi ilmunya, amalnya itu hanya kerongkongannya saja, dohirnya saja, tapi tidak dibarengi dengan batinnya. Ya, contohnya ya hanya beramal, tapi tidak ada ikhlasnya misalnya. Hanya beramal sebanyak-banyaknya, tapi amalnya itu, dengan amalnya itu tidak dibarengi dengan ikhlas, tapi malah dibarengi dengan riya. Jadi hanya kerongkongan. Gitu. Bahkan di dalam Ibnu Athaillah Hikam dikatakan al-a'malu suwarun qaimatun, bahwa amal itu ibaratnya seperti suatu bentuk yang sudah sempurna. Al-a'malu suwarun qaimatun. Suatu bentuk, suatu yang sudah sempurna lah kira-kira. Nah, wa arwahuwa wujudu sirri ikhlasi fiha. Ruhnya itu adalah wujudnya, adanya keikhlasan yang ada di dalam amal itu. Jadi contoh sholat misalnya, sholat yang utuh itu ibarat binatang yang utuh. Jadi sholat yang utuh, yang ada matanya, ada telinganya, ada kepalanya, ada buntutnya, ada dan semuanya utuh lengkap, itu ibaratnya sholat yang memenuhi syarat, nah itu rukun, itu ibaratnya binatang yang sudah utuh tadi itu. Nah, wa arwahuwa wujudus sirril ikhlasi fiha. Ruhnya, nyawanya amal itu adalah ikhlasnya itu. Ibaratnya kalau ada binatang sapi yang lengkap utuh, itu kalau nggak ada nyawanya, itu namanya bangkai. Nah, amal juga begitu. Amal sholat misalnya, kalau nggak ada ikhlasnya, itu ya seperti bangkai tadi itu. Coba bayangkan kalau sampan itu memberi hadiah kepada Pak Presiden Jokowi misalnya. Memberi hadiah berupa sapi yang gemuk, gede, tapi kondisinya mati, bangkai. Itu kira-kira begini. Nah, kepada Gusti Allah itu bisa diibaratkan seperti itu. Bisa diibaratkan seperti itu. Sampai sholat menyembah kepada Allah, tapi nggak ikhlas, dibarengi dengan riya. Itu seperti memberi hadiah kepada pejabat tinggi, tapi memberi hadiah dalam bentuk bangkai. Itu sama dengan menghina. Sama dengan menghina, bukan malah dianggap sebagai memuliakan. Ya, Gusti Allah juga begitu. Nah, amal yang muflis, yang hanya kerongkongan saja, tidak ada ahwal, tidak ada suasana kebatinan yang ikhlas, yang mendorong, yang mewarnai dalam amal itu ya nggak ada manfaatnya. Nah, contohnya begini, ini Imam Ghazali memberikan contoh begini. Misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asyrata asyafin hindiyatin ma aslihatin ukhra wa kana ar-rajulu syuja'an wa ahlul harbi fahamila alaihi asadun muhibun ma dhannuka hal tadfa'ul aslika syarrahu minhu. Jadi diibaratkan andaikan ada seseorang di sebuah daratan, di sebuah pulau, di sebuah daratan, dia itu memiliki pedang, punya 10 pedang, punya 10 pedang yang pedang dari Hindia.
bersama dengan peralatan perang lainnya lah gitu. Dan orang ini yang punya pedang tadi itu orang yang suja, orang yang sangat pemberani, yang kuat dan pemberani. Dan biasa melakukan perang. Sudah terbiasa berperang, pemberani, peralatan perangnya lengkap. Nah, kemudian ada macan atau binatang buas. Ada macan yang di situ mendekat. Ada macan yang mendekat. Kira-kira ini pertanyaan Imam Al-Ghazali. Kalau semua pedang peralatan perang tadi tidak digunakan, kira-kira apakah punya pengaruh untuk menolak macan tadi itu? Jadi didatangi macan, padahal dia punya peralatan pedang yang lengkap dan seterusnya itu. Pedangnya nggak digunakan sama sekali. Kira-kira mampu nggak menghalau, menolak dari serangan dari macan-macan tadi itu? Dan itu ibaratnya orang yang mengumpulkan banyak ilmu, tapi tidak diamalkan, tidak digunakan ilmunya itu maka tidak bisa menyelamatkan dia dari semua hal yang mengkhawatirkan atau semua hal yang menakutkan, semua hal yang ditakuti. Ibaratnya tadi itu punya pedang tapi nggak digunakan, nggak ada manfaatnya, ya, akhirnya mati juga. Gitu. Nah, wa minal ma'lumi annaha la tadfa'u illa bitahriq wa darab. Tentu maklum bahwa semua itu, pedang-pedang tadi yang dimiliki itu tidak pernah akan bisa menolak illa bitahriq kecuali digerak-gerakkan. Kecuali kalau digunakan untuk memukul musuh. Kalau tidak digerakkan, tidak dipakai, ya nggak ada manfaatnya. Nah, demikian pula lah kondisi seseorang itu yang punya ilmu ya seperti itu gambaran. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin wa ta'allum biha wa lam ya'mal biha la yufidu illa bil amal. Maksudnya. Jadi demikian jugalah kalau ada seseorang yang dia itu membaca buku 100.000 buku mi'ata alfin, membaca 100.000 masalah ilmu yang jelimet-jelimet, dia mendalami ilmu itu tapi tidak diamalkan, tidak dijalankan, dibiarkan begitu saja pengetahuannya pada dirinya, nggak dijalankan, nggak dipakai untuk ngajar, juga nggak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa terjadi? Ya la yufi, tidak akan bermanfaat illa bil amali, kecuali kalau ilmu-ilmunya tadi itu diamalkan. Sebagaimana tadi, orang pemberani, ahli perang, punya peralatan perang yang cukup, pedangnya bahkan punya 10, begitu diserang binatang buas, tidak digunakan. Ya akhirnya dirinya akan menjadi celaka dan pedangnya itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ilmu juga begitu. Pendek kata, sampai sini dijelaskan bahwa ilmu tanpa diamalkan itu hanyalah akan memperberat seseorang ketika nanti di akhirat. Ilmu itu butuh diamalkan, dijalankan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ilmu tanpa diamalkan, tanpa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan akan memberatkan, dijadikan alasan oleh Allah untuk menyiksa dirinya itu. Sudah tahu kok enggak menjalankan, ya kira-kira begitu. Kalau orang bodoh, orang enggak tahu, tidak melakukan
itu masih bisa dimaklumi. Kata kalau orang ngerti, pinter, tapi malah nggak mengamalkan ilmunya, itu malah akan menyakitkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misaluhu, adapun contohnya lagi. Itu tadi contoh ya untuk menggambarkan, memudahkan pemahaman kita bahwa ilmu itu butuh amal. Laukana lirojulin kharorotun wa marodun sofrawiyun yakunu ilaju bisak najin wal kaskab falayasilu al-bur'u illa bisti'malina. Laukana lirojulin, seandainya ada seseorang itu memiliki penyakit panas, wa marodun sofrawiyun, dan penyakit kuning, yakunu ilaju bisak najin, yang obatnya itu adalah dengan ramuan. Saknajin ini ramuan gitu saja ya. Wal kaskab, dan kaskab ya jenis obat. Nah, jadi ada orang sakit panas, sakit kuning, yang obatnya itu sebetulnya ya ramuan saknajin dan kaskab ini. Nah, fala yasilu al-bur'u illa bisti'malihima. Maka tidak akan sembuh kecuali kalau obat tadi itu digunakan, diminum. Jadi punya obat tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakitnya kalau obat itu tidak digunakan atau tidak diamalkan. Nah, ini menggambarkan tadi lagi-lagi itu. Jadi obat itu ibaratnya ilmu, menggunakan itu ibaratnya diamalkan. Obat tidak pernah akan berguna bisa menyembuhkan penyakit kalau tidak digunakan. Ilmu juga begitu. Tidak pernah akan bisa menghilangkan penyakit dalam diri kalau ilmunya tadi itu tidak diamalkan. Syi'run, hadza syi'run. Ini ada syair. Cuman syair ini bahasa apa ini? Syair ini bahasa Persia. Karmidu hazar rotlun, apa itu? Yai mayihi tami nahuri nabasadat saidahi. Itu artinya begini, ini ada terjemahannya ini. Yakni lau kathuro indaka al-khomr la tuskiruka malam tashribhu malam tashribha fakadzalika in kathuro ilmuka la yanfa'uka malam ta'mal bihi. La kathura indakal khamr. Andaikan sampean itu punya banyak sekali minuman keras. Satu gudang isinya botol minuman keras. Itu tidak pernah akan bisa menyebabkan sampean itu mabuk. La tuskiruka, sepanjang minuman keras itu tidak diminum. Jadi punya gudang minuman keras tidak pernah bisa memabukkan diri kamu kalau itu tidak diminum. Nah, fakadzalika wa in katsura ilmuka, demikian pula kalau ilmunya kamu itu banyak sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kalau ilmu itu tidak diamalkan. Nah, itu makna dari nadom yang berbahasa Persia ini. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini bahwa apapun ilmu yang kita pelajari itu harus diamalkan. Sebisa mungkin diamalkan. Walau bi fa'mal walau bi asri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dzulumati, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat ya. Fa'mal walau bi asri kazakati. Amalkanlah ilmu kamu itu walaupun 1/10 sebagaimana dalam zakat. Pengaruhnya apa? Takhruj bi nuril ilmi min dzulumati. Maka dengan cahaya ilmu yang kamu amalkan tadi itu nanti akan kamu akan keluar dari kegelapan hidup ini.
takhruj binuril ilmi min dzulumati. Dengan ilmu yang kamu amalkan tadi itu, maka akan muncul nur yang akan menerangi dalam kegelapan hidup ini. Pokoknya diamalkan. Diamalkan. Ya, karena alasannya ilmu tanpa diamalkan, sekali lagi nanti justru akan memberatkan kita nanti di akhirat. Dari setitik-titik amal pengetahuan ilmu yang kita dapatkan diamalkan. Nah, dalam hadis aukamakol disebutkan man amila ma alima warasahullah ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya ia belum ketahui. Namanya ilmu laduni. Jadi dapat sedikit diamalkan, Nanti Allah akan menambah ilmu itu apa-apa yang belum kita ketahui. Jadi ilmu tiba-tiba gitu. Tiba-tiba tahu gitu. Itu apa kuncinya? Harus diamalkan saja ilmu yang ada itu. Nanti Allah akan menambahkan ilmu itu sendiri dengan tanpa belajar. Warasahullah ilma malam. Allah akan mewariskan. Allah sendiri akan mewariskan ilmu itu yang sebelumnya belum ia ketahui. Jadi tadi syaratnya ilmu yang ada itu diamalkan sebisa mungkin, sekuat mungkin. Terima kasih. Apapun, mari kita bertekad untuk mengamalkan apa yang teman-teman dapatkan dari ilmu ini. Catatan terakhir bahwa sekali lagi ilmu yang tidak diamalkan nanti akan dijadikan alasan oleh Allah untuk justru menyiksa kepada kita. Tapi jangan lantas dibalik logikanya. Oh, kalau begitu saya nggak usah jadi orang alim, biarkan bodoh saja. Nah, bukan begitu logika, nggak bisa dibalik seperti itu. Jadi fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubdatil wasan, gitu kan? Di dalam Tabzubat juga kata Ibnu Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubdatil wasan. Orang yang alim dengan ilmunya itu dia tidak mengamalkan, mu'adzabun min qabli 'ubdatil wasan. Maka orang itu akan disiksa oleh Allah sebelum disiksanya orang yang menyembah berhala. Tapi setelah itu akan dimasukkan ke surga. Kira-kira begitu. Nah, sebaliknya orang yang bodoh tapi beramal, mardudatun la tuqbalu. Orang yang bodoh kok nekat ngamal, itu malah amalnya tadi itu dianggap tidak ada. Sama sekali ditolak oleh Allah. Bahkan bisa jadi orang yang bodoh tapi beramal itu mengira dirinya sudah beramal baik, tapi justru malah lebih buruk dari yang dikira itu. Jadi ya tetap ono untungnya wong ngerti, wong sing ngalim, wong sing pinter. Tapi ya itu jangan sampai ilmu yang kita miliki itu justru menjadikan alasan Allah untuk menyiksa kepada kita. Caranya bagaimana? Diamalkan semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Itu kira-kira catatan akhir yang bisa saya sampaikan. Apapun semoga manfaat. Ilahi diniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.